Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, berbicara tentang pertolongan, setiap kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dan itu sebabnya saudara, manusia seringkali mencari-cari pertolongan dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika seseorang mencari pertolongan dari manusia, seringkali juga dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa saudara? Karena setiap manusia juga butuh pertolongan. Dan manusia terbatas untuk menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri butuh pertolongan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini, penolong yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri. Karena kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena orang lain pun punya kebutuhan, punya masalah, dan dalam kebutuhan dan masalahnya tersebut dia membutuhkan penolong. Bagaimana saudara mengharapkan pertolongan dari orang yang juga membutuhkan pertolongan? Ya, memang dalam hidup ini kita harus berupaya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi untuk mengharapkan pertolongan orang lain itu seringkali mengecewakan, karena sekali lagi orang itu terbatas dan dia juga punya masalah yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya dalam hidup kita saudara, kita memerlukan penolong, yaitu Tuhan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah saudara saat ini yang sedang mengalami situasi yang saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dan dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara sudah pernah mengalami di mana Tuhan menolong saudara secara ajaib? Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara, dan pertolongannya tersebut sungguh nyata dan luar biasa dikerjakan dalam kehidupan saudara. Malam hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan sebagai penolong kita saudara. Dengan harapan dan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, dan di sepanjang hidup saudara, saudara mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Pertolongannya nyata dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhan menyatakan pertolongannya. Saya rindu saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, ke depan saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara setelah saudara menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara.
Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan belajar. Dan ketika saudara terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar bagaimana saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kemudian bagaimana Tuhan menolong saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kita rindukan, kita alami ke depan. Tuhan menolong kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif. Artinya firman Tuhan akan digali benar-benar secara objektif, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan, bukan melalui cerita dan dongeng yang saya sampaikan, tetapi melalui penggalian terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud mengungkapkan bahwa dia mencari pertolongan, dia mengharapkan pertolongan. Dan ketika dia mencari-cari dan mengharapkan pertolongan, maka dia berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan kemudian dia menjawab ayat 2 saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa ada kondisi dalam kehidupannya di mana dia membutuhkan pertolongan. Dia merindukan pertolongan. Dia mencari-cari pertolongan dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari-cari pertolongan, akhirnya dalam pencariannya, akhirnya dia mengakui bahwa ternyata pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Hari ini saya mau kita sadar saudara, bahwa kita sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Pemazmur ini berupaya untuk mencari-cari pertolongan. Mungkin dia mengharapkan pertolongan dari keluarganya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari teman-teman terdekatnya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekelilingnya. Tetapi ternyata tidak ada yang menolong dia, ataupun ada yang menolong mungkin tetapi tidak sanggup menolong dia. Sehingga akhirnya pemazmur ini harus mengakui ialah bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Saat ini saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi dan keadaan di mana saudara begitu membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara begitu membutuhkan pertolongan, mengharapkan pertolongan di dalam hidup saudara.
Dan mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari orang-orang terdekat saudara, tetapi orang terdekat saudara tidak kunjung menolong saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang seharusnya menolong saudara, tetapi tidak kunjung menolong saudara. Jangan kecewa saudara, karena ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Manusia mungkin mengabaikan saudara, oleh karena mungkin saudara sudah lama menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Oleh karena mungkin ada orang-orang yang selama ini berupaya menolong saudara, tetapi akhirnya mereka jenuh untuk menolong saudara. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kalau manusia lemah atau manusia tidak setia untuk menolong kita, itu wajar saudara. Karena sekali lagi, manusia yang lain juga, apakah itu keluarga kita, apakah itu orang-orang sekeliling kita, mereka juga punya masalah, persoalan yang harus mereka hadapi, dan di sana pun mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya ialah dari Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur di sini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, dan pertolongan saudara pun di dalam kehidupan saudara adalah dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, harapkanlah dan carilah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kita, jika Tuhan menolong kehidupan kita, apakah yang akan terjadi? Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita jika Tuhan yang menolong kehidupan kita? Lihat ayat 2 saudara. Kita akan belajar. Saya rindu kita melihat ada 3 hal yang akan Tuhan kerjakan jika kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sekali lagi di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan kemudian hal pertama yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, yang menjadikan langit dan bumi. Ketika dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, dan dia saksikan pertolongan seperti apa yang dia alami dari Tuhan, dia menggambarkannya dengan kalimat bahwa ia menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi dia, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu yang dialami oleh pemazmur ini dalam segala kondisi dan keadaan hidupnya saudara. Dia menyaksikan bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya solusi atas kehidupannya. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang begitu berat dalam hidup saudara? Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang bertubi-tubi, ada beban persoalan yang begitu berat untuk saudara pikul? Mungkin ada penyakit yang parah yang sedang saudara derita. Dalam semuanya itu saudara, saudara sangat mengharapkan pertolongan saat ini. Maka saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, maka ketahuilah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Masalah apakah yang tidak terselesaikan oleh Tuhan? Penyakit apakah yang tidak tersembuhkan oleh Tuhan? Beban apakah yang tidak sanggup diangkat oleh Tuhan? Segala perkara bisa jadi. Allah sanggup melakukan segala perkara saudara. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Itu sebabnya dalam segala masalah, persoalan yang saudara hadapi saat ini, harapkan pertolongan dari Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Allah sanggup lakukan. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara sakit
dan saudara membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, di mana dia, kenapa saya berkata dia hamba Tuhan? Karena dia begitu sibuk melayani. Dia bukan gembala sidang, dia bukan seorang pendeta, tetapi dia begitu sibuk melayani. Dan bagi saya, orang-orang yang hidup dalam pelayan, orang-orang yang hidup melayani Tuhan, orang-orang itu adalah pelayan Tuhan. Dan ibu ini, saudara, berapa waktu yang lalu, sudah sekian lama, saya lupa persisnya, tetapi udah sekian lama dia divonis mengidap penyakit kanker darah. Itu penyakit yang paling mengerikan, saudara, kanker darah. Dan dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah lama, saudara. Dan dokter memberi vonis bahwa waktunya mungkin sekitar 3-6 bulanan. Oleh karena kanker darah itu begitu ganas. Tetapi saudara, mendengar itu yang luar biasa, ibu ini bukannya patah semangat. Biasanya pada umumnya kalau orang sakit dan kemudian divonis oleh dokter bahwa waktunya tidak akan lama lagi, biasanya orang-orang yang demikian akan drop, akan patah semangat, akan putus asa. Tetapi ibu ini ketika dia dengar itu, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai bangun grup-grup di media sosial. Dan saya kemudian dimasukkan ke grup itu. Lalu kemudian dia melayani jiwa-jiwa yang masuk ke dalam grup itu. Dia memberitakan firman Tuhan, dia mengkonsen, dia mendoakan. Dia membuat ibadah-ibadah melalui beberapa banyak grup-grup itu, saudara. Dia beritakan keselamatan di dalam Yesus. Dia beritakan, dia melayani Tuhan. Dia semangat melayani Tuhan. Padahal dia divonis kena kanker darah. Dan sampai hari ini, saudara, dia harus check up terus. Tetapi yang luar biasa, dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Tapi sudah tahunan, saudara, sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Dan ibu ini sampai hari ini terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau seorang ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di mana dia mengalami kanker darah, ibu itu mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, di mana vonis dokter pun tidak berlaku ketika Tuhan campur tangan. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa menolong saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi masalah saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Saat ini, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong bagi dia. Dan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan menjadi pertolongan dalam hidupnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menolong dia dalam segala perkara, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang dia tegaskan setelah dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dia akan memberi kita kekuatan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam mengalami pertolongan Tuhan adalah proses. Seringkali itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Tuhan itu bekerja melalui proses. Dan dalam pengalaman pengiringan akan Tuhan, dalam melayani Tuhan, aku melihat bahwa bagi Tuhan proses yang aku jalani itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai.
Bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai. Karena kalau aku mencapai hasil yang luar biasa, tapi prosesnya tidak aku jalani, maka hasil itu malah bisa membahayakan. Tidak sedikit orang yang tidak berproses, lalu kemudian menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, lalu kemudian kesuksesan dan keberhasilannya menghancurkan kehidupannya. Jadi saudara, kita harus menjalani proses. Bagi Tuhan itu proses itu penting dan kita harus berproses. Nah saudara, dalam hal itulah kita membutuhkan kekuatan. Kita perlu kuat untuk menjalani prosesnya. Dan di sanalah pemazmur ini berkata, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Mungkin saat ini engkau belum menerima jawaban. Engkau belum mengalami jawaban doa, belum mengalami mujizat. Prosesnya masih panjang. Tetapi tetaplah melangkah menjalani semua proses yang harus dihadapi. Jangan ingin yang instan saudara, tetapi jalani prosesnya untuk kita semakin matang, untuk kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Jalani prosesnya dan dia akan memberi saudara kekuatan untuk menjalani prosesnya. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta aku tidak kuat lagi. Hidup ini begitu berat, hidup ini begitu sulit. Aku tidak kuat lagi. Dengar saudara, Tuhanlah yang akan memberi saudara kekuatan. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan memampukan saudara. Firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan kita. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia pasti menguatkan saudara. Itu sebabnya jalani prosesnya. Sekalipun sulit saudara, jalani prosesnya. Saudara pasti bisa. Karena Tuhan akan menguatkan saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, ada seorang ibu yang meminta untuk konseling, di mana dia berkata dia tidak sanggup lagi untuk menanggung derita yang sedang dia alami. Dia tidak sanggup lagi menanggung penyakit yang sedang dia alami. Dia putus asa dan sebagainya. Lalu kemudian saya berkata Tuhan mampu, Tuhan akan menguatkan. Lalu kemudian kami berdoa. Dan beberapa waktu kemudian saudara, ibu ini menelepon saya dan dia memberi ucapan syukurnya. Kenapa? Karena dia sudah sanggup menjalaninya dan hari demi hari dia semakin baik. Artinya saudara, ketika dia kuat dan menjalani semuanya dalam kekuatan Tuhan, malah kesembuhan itu dengan otomatis terjadi. Belum Tuhan lakukan mujizat spektakuler, masih dia hanya menjalani semua prosesnya dalam kekuatan Tuhan. Dia makin sembuh, dia makin sehat, dia makin sembuh dan makin sehat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jalani prosesnya saudara. Hadapi semua prosesnya. Berproseslah dalam Tuhan. Saudara akan kuat menjalani prosesnya karena Tuhan akan menguatkan saudara menjalani setiap proses yang harus saudara hadapi. Dia tidak meninggalkan saudara sendiri. Dia pasti menguatkan saudara. Dan bagi saya saudara, menurut saya, sekalipun mungkin mujizat tidak terjadi, kita kuat menjalani prosesnya sampai akhir, itu sudah merupakan pertolongan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena hidup ini sebenarnya semua akan berakhir dengan kematian. Tuhan menolong kita supaya kuat sampai akhir, itulah pertolongan luar biasa. Daripada orang mengalami mujizat, tapi akhirnya di akhir hidupnya terhilang, itu malah petaka. Saudara, ada satu kali jemaat baru datang. Bapak ini sebenarnya punya background yang gelap. Kemudian dia bersama istrinya datang ke gereja. Kenapa? Karena
Saya dengar bapak ini sakit, lalu saya suruh salah satu jemaat yang masih keluarganya datang ke rumah mendoakan dia. Dia tidak pernah ke gereja seumur hidupnya. Ketika dia didoakan, berapa waktu kemudian dia datang untuk beribadah. Lalu kemudian sekian waktu lamanya dia beribadah. Lalu terakhir saudara, bapak ini sakit. Dia sakit parah pada waktu itu. Dia ke gereja dalam keadaan sakit. Makin baik. Tetapi setelah sekitar hampir 1 tahun dia ke gereja, dia drop lagi dan tidak bisa beribadah. Akhirnya saya yang datang ke rumah. Ketika saya datang ke rumah, saudara, saya ngomong-ngomong dengan bapak ini. Selama ini kami terus berdoa buat kesembuhannya. Kali ini dia tidak minta doa kesembuhan lagi, saudara. Dia berkata, bagiku gak penting doa kesembuhan. Sekarang aku sudah mengalami Tuhan Yesus. Sekarang aku sudah mengalami keselamatan. Bagiku itu sudah cukup. Dan waktu itu dia bersukacita sekali, saudara. Dan dia selalu bernyanyi. Tetangganya pun menyaksikan dan mengatakan bahwa tetangganya mendengar bapak ini bernyanyi. Lagu yang dia nyanyikan adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia terus bernyanyi hari-harinya. Dia isi dengan bernyanyi. Dan berapa waktu kemudian bapak ini menghadap kepada Tuhan. Menurut saya itu pertolongan Tuhan yang dahsyat, saudara, di mana dia tetap kuat sampai akhir hidupnya. Hidup ini itu yang penting, bertahan sampai akhir. Bukan hanya mujizat, tetapi pada akhirnya terhilang. Yang kita paling butuhkan adalah bertahan sampai akhir. Dan Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menguatkan saudara untuk bertahan sampai akhir. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang disaksikan oleh pemazmur ini, apa yang dia alami ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 3 bagian kedua, saudara, atau kalimat yang kedua, di sana dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Dia menegaskan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak terlelap dalam menjaga kita. Dia menjaga kita senantiasa. Dia menjaga kita 24 jam. Setiap saat, setiap waktu mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia berkata bahwa kita ada di ruang matanya, saudara. Dia berkata kita ada di telapak tangannya. Kita ada di ruang matanya. Jika firman-Nya berkata kita ada di ruang matanya, itu artinya, saudara, bahwa dia sedang melihat dan memandang kita. Kalau saat ini saudara mungkin melihat teman saudara, lalu saudara pandang di matanya, maka saudara akan menemukan apa saja yang sedang dia lihat, itulah yang ada di ruang matanya. Demikian Tuhan berkata bahwa kita ada di ruang matanya, karena dia Allah yang setia, dia Allah yang menjagai kita. Dia setia menjaga kita, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan kondisi kita, dia sedang memandang kita. Kita ada di ruang matanya. Dia menjaga kita. Dia setia dan sanggup untuk menjaga kita, saudara. Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Allah itu adalah Allah yang sanggup berjaga-jaga, Allah yang setia untuk berjaga-jaga. Berapa waktu sebelum ini, saudara, dalam video sebelumnya saya pernah menyaksikan bagaimana satu kali anak saya sakit. Dia kena demam berdarah waktu itu. Dan ketika dia sakit, saya suruh keluarga semua pulang ke rumah. Saya sendiri yang menjaga, istri saya juga saya suruh pulang, saya sendiri yang menjaga. Dan saat saya menjaga dia, saudara, saya berkomitmen, karena panasnya tinggi pada waktu itu, saya berkomitmen bahwa saya akan menjaga dia. Saya tidak akan tidur, saya akan berjaga-jaga saat dia sakit, sehingga apapun yang dia minta, apalagi dia diopname, jarum di tangannya itu akan saya lihat, awasi terus. Saudara, saya berjaga-jaga. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, saya tetap berjaga-jaga. Saya awasi semua, saya lihat infusnya, saya lihat semua keadaannya, semua saya perhatikan, saya berjaga-jaga. Jam 12 saya masih berjaga-jaga. Tapi kemudian di atas jam 12, secara tidak sadar, saya kemudian tertidur.
Kemudian dia terbangun, saudara. Saya terkejut. Lalu saya bangun, saya periksa lagi, semua saya periksa lagi. Lalu kemudian saya berusaha untuk mata saya melek dan memperhatikan dan mengawasi dia. Tapi tidak sadar, akhirnya tertidur lagi. Ketika dia meminta sesuatu, saya terkejut lagi. Lalu kemudian saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi lama-lama saya tertidur lagi. Artinya apa, saudara, dari pengalaman ini? Yang saya mau tegaskan adalah bahwa saya sangat ingin untuk mengawasi, saya sangat ingin untuk berjaga-jaga bagi anak saya. Saya sangat ingin mengawasi dia, berjaga-jaga atas kondisi yang sedang dia alami. Dia sedang sakit. Tetapi ternyata hanya niat, hanya komitmen saya yang kuat, tetapi tubuh saya tidak kuat. Akhirnya saya tergeletak dan tertidur. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang 24 jam siap sedia. Setiap saat Dia siap sedia mengawasi dan memperhatikan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang daripadanya pertolongan kita, yaitu Allah yang setia berjaga-jaga setiap waktu. Dia tidak izinkan saudara disakiti. Dikatakan di ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga segala aspek kehidupan kita, saudara. Dia berkata bahwa matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang, dan bulan juga tidak menyakiti kita pada waktu malam. Artinya apa? 24 jam Tuhan tidak izinkan saudara dan saya disakiti. Lalu kemudian Dia Allah yang menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Bahkan ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang kita kerjakan, Dia berkata Tuhan menjaga keluar masukmu. Artinya semua kegiatan, semua yang kita kerjakan, Tuhan berjaga-jaga. Tuhan perhatikan semuanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia setia untuk berjaga-jaga dalam segala kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar dari pengalaman pemazmur ini, saudara, di mana ketika dia mengalami satu situasi, satu kondisi yang sulit, dia membutuhkan pertolongan. Dan dalam pengalaman kehidupannya, dia mulai mencoba untuk mencari-cari pertolongan. Tapi dalam mencari pertolongan, dia tidak menemukan pertolongan. Bahkan mungkin dia mengalami kekecewaan karena tidak ada pertolongan yang lain yang dia temukan. Sampai akhirnya dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Saat ini, saudara, Tuhanlah pertolongan saudara. Sekalipun mungkin saudara tidak ada yang memperhatikan, jangan kecewa. Tuhanlah yang menjadi pertolongan saudara. Jangan berharap kepada manusia, jangan andalkan manusia, tetapi jadikan Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup untuk menolong saudara. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Dia berkuasa. Dan kemudian Dia Allah yang tidak akan membiarkan saudara goyah. Dia Allah yang akan menguatkan saudara. Dia beri saudara kekuatan dalam menghadapi semuanya. Ada proses yang Tuhan izinkan saudara alami. Ada proses yang harus saudara jalani. Jangan kecewa dengan proses itu, saudara. Karena proses itulah sebenarnya yang paling kita butuhkan untuk mengalami pendewasaan. Untuk kita diproses semakin baik dan semakin baik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang tidak membiarkan kita goyah. Dia beri kita kekuatan. Dan Dia Allah yang setia menjaga saudara. Dia Allah yang setia menyertai saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan seruan saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan tangisan saudara. Dia Allah yang setia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini.
Kita jadikan Tuhan itu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, raih janji-janji firman Tuhan dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar pada malam hari ini, saudara. Terpujilah Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah saat ini Tuhan campur tangan, mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu. Kami orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa pertolongan yang daripadamu akan kami alami ketika kami berseru kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami mengharapkan pertolongan daripadamu. Dan Bapa yang baik, pertolongan yang daripadamu adalah pertolongan yang tidak ada yang mustahil, pertolongan yang berkuasa. Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami, dan Engkau Allah yang menjaga kami setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, lawat mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami rindu menanamkan firman-Mu dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai penolong dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau raih janji firman-Mu dengan hidup menerapkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk mereka selalu berkomitmen terhadap firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka,
apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerja
kerjakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit,
Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan.
Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik, Tuhan campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.